Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi. Masih dalam keadaan yang sama. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu mengajak kita untuk kita berdoa sehingga kegiatan kita pada hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu teks narasi atau cerita fantasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini ada 3. Yang pertama, menelaah struktur teks narasi atau cerita fantasi. Tujuan yang kedua, menelaah aspek kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi. Tujuan yang ketiga, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, Ibu minta kalian tolong buka ringkasan materi yang Ibu sudah bagikan lewat WA group. Baik, teks narasi atau cerita fantasi adalah sebuah kisah atau karangan dengan alur yang normal, namun sifatnya imajinatif. Cerita fantasi itu adalah kisah yang menceritakan tentang perjalanan atau peristiwa yang tidak ada dalam dunia nyata. Itu adalah definisi dari teks narasi atau cerita fantasi. Yang berikut, struktur teks narasi atau cerita fantasi. Struktur umum dari teks narasi atau cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Dan yang ketiga, resolusi. Kita akan membahas satu persatu. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian ini, pengarang atau penulis melukiskan dunia untuk ceritanya. Pada bagian ini juga pengarang memperkenalkan tempat dan waktu peristiwa serta tokoh-tokoh yang akan berperan dalam cerita fantasi tersebut. Struktur yang kedua yaitu komplikasi. Pada bagian ini, tokoh utama mulai menghadapi masalah ketika akan mencapai cita-citanya. Jadi pada tahap komplikasi ini ada konflik atau masalah mulai terjadi. Struktur yang ketiga yaitu resolusi. Tahap resolusi ini semua permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama akan terselesaikan. Pada tahap resolusi ini juga ada 2 kecenderungan, yaitu yang pertama, antara akhir cerita ini mengalami kebahagiaan atau happy ending, atau akhir cerita dengan kesedihan atau sad ending. Seringkali dalam cerita fantasi ini juga penulis atau pengarang membiarkan pembaca atau pendengar menebak akhir cerita tersebut. Baik, anak-anak, itu tadi tentang struktur teks narasi atau cerita fantasi. Yang berikut, ciri kebahasaan cerita imajinasi atau cerita fantasi. Dalam teks narasi atau cerita fantasi, ada ciri kebahasaan yang terselip di dalamnya, yaitu yang pertama,
Penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti ini penggunaan kata ganti orang. Jadi dalam penggunaan kata ganti ini ada 3. Ada penggunaan kata ganti orang pertama, penggunaan kata ganti orang kedua, dan penggunaan kata ganti orang ketiga. Di dalam ringkasan materi yang sudah Ibu bagikan itu juga sudah ada penjelasan-penjelasannya di dalam. Yang kedua, menggunakan makna kias, makna umum, dan makna khusus dalam cerita fantasi. Yang berikut, ciri kebahasaan yang ketiga, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Ciri kebahasaan yang keempat, penggunaan ungkapan keterkejutan. Dan ciri kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam teks narasi atau cerita fantasi. Baik, itu adalah ciri kebahasaan dari teks narasi atau cerita fantasi. Yang berikut, tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga ini, di sini kita akan belajar bagaimana menciptakan sebuah cerita imajinasi. Jadi, untuk menciptakan sebuah cerita imajinasi, ada langkah-langkah dalam menciptakan sebuah cerita imajinasi, yaitu yang pertama, merencanakan cerita. Dalam perencanaan cerita ini juga ada tahap-tahapnya. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Yang kedua, penggalian ide cerita. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir, mengembangkan cerita imajinasi. Yang kedua, menulis cerita imajinasi. Untuk menulis cerita imajinasi ini juga ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, merencanakan kerangka karangan. Untuk perencanaan kerangka karangan ini ada 6 tahap yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama, menggali ide cerita yang telah ditentukan lebih dalam dengan memperbanyak literatur. Tahap yang kedua, mengembangkan kreativitas untuk berfantasi. Yang ketiga, menuliskan tema cerita dalam bentuk pernyataan. Yang keempat, menentukan latar. Dan yang kelima, menentukan deskripsi tokoh dalam cerita. Itu adalah tahap-tahap dalam perencanaan kerangka karangan. Yang kedua, untuk menulis cerita fantasi, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengembangkan produk. Produk ini yang tadi disebutkan dalam perencanaan itu yang harus dikembangkan dalam produk tersebut. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Yang keempat, menelaah dan merevisi. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan. Baik, itu sedikit materi tentang teks narasi atau cerita fantasi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Baik, anak-anak, untuk lebih memaknai materi pada hari ini, di sini Ibu ada permintaan, silahkan kerjakan tugas yang ada dalam PowerPoint atau ringkasan materi pada halaman terakhir yang sudah Ibu bagikan dalam WA Group. Silahkan dikerjakan. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di WA Group atau bisa WA pribadi Ibu. Baik, untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih dan selamat pagi.